Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Saya merangkum 3 jenis kue yang selalu jadi rebutan kalau ada buka PO. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dicincang halus, kemudian ditumis dengan sedikit minyak goreng. Tunggu sampai layu, baru dimasukkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah layu, masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus. Lalu masukkan bumbunya, garam, kaldu bubuk lada, 2 sendok makan saus tiram. Lalu tambahkan sedikit air, kemudian masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas sebanyak 2 keping. Diaduk-aduk sampai rata. Masukkan pula irisan daun bawang. Kemudian diaduk lagi, teman-teman. Di sini silahkan tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, silahkan ditambah. Kalau semua sudah rata, siap untuk dijadikan isian risol ataupun pastel. Lanjut untuk kulitnya, siapkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan tepung maizena, garam, kaldu bubuk. Diaduk-aduk sampai rata. Lalu tambahkan air. Teman-teman, resep lengkapnya ada di bawah video ya. Sudah saya cantumkan di description box. Lalu masukkan 2 butir telur. Supaya kulitnya lembut, tidak ada yang menggumpal, adonannya disaring ya teman-teman. Setelah itu siapkan wajan diameter 20 cm, dioles dengan sedikit minyak goreng setiap akan mencetak. Ambil adonan 1 sendok sayur, kemudian diseserkan di atas wajan. Diamkan sampai benar-benar matang kulitnya. Tandanya mudah dilepas ya, seperti ini. Kemudian satu lagi, kalau sudah selesai, posisi bekas wajan selalu ada di bagian bawah. Diisi dengan isian bihun 1-2 sendok makan. Kalau mau ditambahkan irisan telur itu lebih enak. Ditutup kiri dan kanan. Jangan lupa siapkan lem yang terbuat dari larutan tepung terigu supaya tidak mudah lepas saat digoreng risolnya. Setelah selesai, siap untuk digoreng. Karena ini jenisnya risol kampung, biasanya tidak perlu dibaluri tepung roti. Langsung aja digoreng menggunakan api sedang ke kecil sampai warnanya kecoklatan. Jenis kulit risol ini tidak mudah sobek saat digoreng. Hasilnya seperti ini. Kalau warnanya sudah kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Setelah dingin, risolnya siap dikonsumsi ataupun dijual. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Tumis 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dengan sedikit minyak goreng. Setelah layu, masukkan daging ayam cincang kurang lebih 200 gram, boleh diganti dengan daging sapi. Lalu masukkan wortel yang sudah diiris-iris banyaknya 1 buah. Masukkan sedikit air biar matangnya sempurna. Tambahkan lada bubuk, kemudian saus tiram, sedikit garam dan kaldu bubuk. Lalu diaduk lagi sampai rata. Lanjut masukkan 1 keping mie telur yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian diaduk-aduk
Biarkan sampai airnya sedikit habis. Lalu masukkan kurang lebih 100 gram kol yang sudah diiris tipis dan diaduk lagi. Teman-teman, di sini boleh ditambahkan 1 batang daun seledri ataupun daun bawang. Diaduk-aduk. Setelah rata, sisihkan dahulu. Nah, sekarang lanjut. Saya pakai kulit lumpia siap pakai dari Pina. Menurut saya ini kulit lumpianya crunchy ya, dan tidak mudah sobek saat digoreng. Masukkan 1-2 sendok makan isian mie, kemudian dilipat kiri dan kanan. Jangan lupa siapkan larutan tepung terigu supaya nanti saat digoreng lumpianya tidak mudah lepas. Setelah selesai digoreng dengan minyak panas sampai warnanya kecoklatan atau golden brown. Nah, setelah warnanya kecoklatan diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, ini mudah banget ya bikinnya, kulitnya tinggal beli lalu dijual. Wow, jadi sajian yang enak dan ide jualan yang tentunya laris manis. Lanjut ke resep yang ketiga, yaitu pastel renyah. Masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang halus, masing-masing 6 siung. Diaduk-aduk sampai layu. Masukkan wortel yang sudah diparut. Nah, tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan pula saus tiram, lada bubuk, sedikit garam, dan sedikit pula kaldu bubuk. Lanjut ditambahkan bihun yang sudah direndam, 1 batang irisan daun bawang. Kemudian diaduk lagi, dimasak sampai airnya habis. Teman-teman jangan lupa tes rasa ya. Lanjut ke kulitnya, siapkan tepung terigu protein rendah dan tepung terigu protein sedang. Masukkan margarin, kemudian sedikit garam. Diaduk sampai berbulir-bulir. Nah, setelah berbulir-bulir seperti ini, tambahkan minyak goreng dan kocokan telur. Lanjut masukkan air dingin, kemudian diaduk lagi sampai rata aja, nggak usah sampai kalis elastis ya, supaya pastelnya renyah. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, diamkan adonan, ditutup dengan kain kering selama 30 menit. Setelah 30 menit adonan dibagi-bagi, kemudian dipipihkan. Lanjut diisi dengan isiannya kurang lebih 1-2 sendok makan. Lalu ditutup dan dicubit-cubit, layaknya kita membuat pastel pada umumnya. Setelah selesai dibentuk, pastelnya digoreng menggunakan minyak yang cukup banyak, apinya kecil saja. Masukkan di saat minyaknya tidak terlalu panas kalau pastelnya mau permukaannya mulus. Kemudian digoreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Setelah itu diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, ini sudah selesai 3 resep pilihan terfavorit gorengan sejuta umat. Selamat mencoba ya. Semua resep ini juga tersedia di buku kumpulan resep bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi, selamat mencoba dan jangan lupa beli bukunya.